pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah menginjak di bulan Oktober. Tuhan izinkan kita untuk melewati bulan-bulan sebelumnya dan juga di awal bulan Oktober ini. Ini semua karena kasih Tuhan dan ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan puji dan muliakan nama Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Meskipun di rumah masing-masing, namun saya percaya bahwa Tuhan hadir bagi kita semua. Kita akan naikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Dari permulaannya
firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, beginilah bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sungguh baik. Meskipun di dunia ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi, Dia selalu membimbing kita dan menyertai kita. Sekalipun dalam lembah kekelaman, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang hadir dalam kehidupan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, dan terlebih mampukan kami melakukannya. Berkati kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Shalom. Di minggu pertama di bulan Oktober ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema Tuhan memelihara. Natsnya diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kenyataan yang kita hadapi hari lepas hari, bahwa kehidupan kita semakin hari semakin sulit. Kehidupan yang kita hadapi bukannya semakin mudah, tetapi semakin sulit karena tantangannya beraneka ragam. Khususnya sampai saat ini COVID-19 belum juga berakhir. COVID-19 ini telah merubah banyak akan kehidupan kita. Dampaknya juga begitu luas di dalam kehidupan kita. COVID-19 telah mempengaruhi akan kesehatan kita. Bukan cuma di bidang kesehatan, bahkan berdampak di bidang ekonomi. Saat ini banyak orang yang di PHK. Betapa sulitnya untuk mendapatkan uang di situasi saat ini. Belum lagi akan keadaan sosial di mana kita tidak bisa bercengkrama seperti dulu. Ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya COVID ini segera berlalu. Semua itu membuat psikis kita tertekan, mempengaruhi akan keberadaan psikis kita. Kita banyak memikirkan ini dan itu, bahkan berpengaruh terhadap kondisi spiritual kita. Ada orang di dalam kondisi yang sulit ini mulai bertanya, di mana akan campur tangan Tuhan, di mana pertolongan Tuhan. Situasi yang demikian membuat kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Kehidupan yang sulit ini membuat kita takut. Takut yang berlebihan mengacaukan kehidupan kita. Kita memikirkan hidup kita bagaimana besok, bagaimana selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak mudah memang melalui kehidupan yang sulit ini. Tetapi pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bahwa ada pengharapan, ada kekuatan, ada penghiburan bagi kita di dalam melalui hari-hari yang sulit ini. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, di situ kita akan melihat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dialah yang akan memelihara hidup kita. Dia akan menjagai kita. Dia akan menyertai kita. Kita akan melihat Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dan kita akan mendalaminya. Dengan demikian, kita memiliki pengharapan dan iman kita semakin kuat dan kita optimis melangkah ke depan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, LAI memberikan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak.
pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu firman Tuhan yang dituliskan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dari Mazmur 23 ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana di sana dikisahkan tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Dalam segala keadaan Dia ada bersama dengan kita. Entah hidup kita enak, entah hidup kita tidak enak, kita berada di dalam bahaya, Tuhan ada bersama dengan kita. Mazmur 23 ini merupakan pengalaman daripada Daud. Daud yang sudah merasakan, mengalami sendiri bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya. Sehingga dia menggambarkan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan sebagai gembala yang sangat baik. Gembala yang memperhatikan akan seluruh kehidupannya, memperhatikan akan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Daud berkata, Tuhan memelihara hidupnya. Di ayat 1 sampai yang kelima. Daud merasakan bagaimana Tuhan memberi kecukupan di dalam kehidupannya. Sehingga Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Artinya apa? Tuhan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh Daud. Dan dilanjutkan, Tuhan membaringkan di padang yang berumput hijau. Tuhan memberikan yang terbaik atas kehidupannya, dan bahkan membimbingnya ke air yang tenang, menuntun kehidupan Daud menuju kehidupan yang tenang, kehidupan yang lebih baik. Selain memberikan kecukupan, Tuhan juga memberikan kesegaran kepada Daud di ayat yang ketiga. Tuhan memulihkan akan keadaan jiwanya. Tuhan memulihkan akan kehidupan Daud, sehingga Daud bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam segala perjalanan kehidupannya. Dan yang selanjutnya, Tuhan memimpinnya ke jalan yang benar. Tuhan memimpin, menuntun Daud untuk bisa mencapai tempat yang tenang, tempat yang teduh, tempat yang menyegarkan, tempat yang menyejukkan, tempat di mana dia merasakan akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan menuntunnya ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud sungguh-sungguh merasakan sendiri, mengalami sendiri bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sungguh teramat sempurna di dalam kehidupannya. Pemeliharaan yang dialami oleh Daud inilah membuat Daud tidak takut menjalani kehidupan ini dengan segala seluk-beluknya. Di dalam segala keadaan, Daud tidak takut. Daud memiliki satu keyakinan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, Sang Gembala kehidupannya. Maka dia berkata di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Bapak, Ibu, dan Saudara, berjalan di dalam lembah kekelaman, Daud tidak akan takut. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan di sana. Daud tidak sendirian, tetapi Tuhan bersamanya. Dan dilanjutkan Daud di ayat yang ke-6. Aku akan diam atau aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud memilih untuk memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Daud memiliki hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Daud tahu betul bahwa sumber ketenangan, kedamaian dalam kehidupannya hanya dari Tuhan. Ketika dia berada di dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna dan sungguh ajaib itu dialami oleh Daud hari lepas hari. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Daud tidak takut menjalani seluk-beluk kehidupan yang ada. Bahkan sekalipun di dalam lembah kekelaman, artinya di dalam segala kehidupan yang sangat buruk sekalipun, Daud tidak takut. Daud bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Daud bisa merasakan ketenangan dari Tuhan. Daud bisa merasakan kedamaian daripada Tuhan. Sehingga Daud berkata bahwa Tuhan Yesus adalah gembalanya yang baik. Tuhan adalah pemelihara kehidupannya. Jadi tidak heran jika Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Daud sungguh-sungguh bahagia. Daud sungguh-sungguh tenang menjalani kehidupannya. Bahkan di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun, Daud bisa tetap tenang. Daud bisa tetap optimis menjalani kehidupannya. Dia yakin akan pemeliharaan Tuhan yang sungguh teramat sempurna dalam kehidupannya. Bahkan lebih luar biasa lagi, Daud berkata bahwa dia yakin akan masa depannya. Dia yakin bahwa ada masa depan baginya, masa depan yang penuh harapan. Sehingga di ayat 6 dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Daud percaya betul bahwa sepanjang kehidupannya penyertaan Tuhan itu akan terus nyata bagi dia hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau hidup dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang baik, ada semangat untuk tetap menjalani kehidupan dan berkata bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang baik, itu adalah sesuatu yang biasa, mudah untuk dilakukan. Tetapi ketika kehidupan itu sulit, masih bisa berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu gembala dalam kehidupannya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Apakah kita bisa merasakan hal yang demikian? Jawabannya pasti bisa. Karena Tuhan yang disembah Daud sama dengan Tuhan yang kita sembah. Jika Tuhan peduli dengan Daud, Tuhan juga peduli dengan kita. Rahasianya mengapa Daud bisa mengalami akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, mengalami ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupannya, tidak lain tidak bukan adalah kedekatan Daud dengan Tuhan. Relasi Daud yang begitu intim dengan Tuhan, relasi Daud yang begitu melekat dengan Tuhan.
Sehingga Tuhan yang dia tahu, itu dia imani. Imannya bukan hanya sekedar di dalam kata-kata saja atau di dalam pikiran, tetapi imannya itu terwujud nyata di dalam kehidupannya. Kedekatan Daud dengan Tuhan membuat Daud bisa melihat seluruh aspek yang terjadi dalam kehidupannya dari sudut pandang ilahi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita juga menjalani seluk-beluk kehidupan yang begitu rumit. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman dalam kehidupannya mungkin bentuknya sakit penyakit. Ada yang udah lama sakit dan sampai saat ini belum sembuh. Itu membuat hidupnya, membuat hatinya terasa sedih, terasa sakit, dan hampir-hampir berkata tidak ada pengharapan. Atau mungkin kita yang mengalami kesulitan keuangan, mungkin kita ada yang baru di PHK, atau mungkin kerjaan kita tidak berjalan dengan lancar, bisnis kita mengalami penurunan. Dalam situasi yang sulit ini, kita bertanya, bagaimana kehidupanku ke depan? Di mana campur tangan Tuhan? Masih adakah kehidupan yang lebih baik? Mungkin bagi kita, lembah kekelamannya adalah relasi yang buruk, relasi yang tidak baik satu dengan yang lain, atau apapun itu bentuk dari lembah kekelaman ini. Tuhan berkata kepada setiap kita, jangan takut dalam menjalani segala seluk-beluk kehidupan ini. Jangan pernah putus asa, karena kita memiliki Tuhan, gembala yang sangat baik, gembala yang memperhatikan, yang mempedulikan akan seluruh kehidupan kita. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Sekalipun kehidupan ini terasa sulit dan mungkin tidak ada jalan keluar, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar atas seluruh persoalan kita. Tuhan juga memberikan segala apa yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan saat ini? Ketenangan hatikah? Kedamaiankah? Kejernihan pikiran-kah? Atau kita membutuhkan sesuatu hal, entah itu terkait dengan kehidupan kita atau kehidupan orang yang kita kasihi. Tuhan tahu dan Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan di jalan yang sulit ini Tuhan juga memimpin kita supaya kita bisa melalui segala seluk-beluk kehidupan ini, bahkan kita bisa sampai kepada tempat yang terbaik, tempat yang teduh, tempat yang menyegarkan. Dan bagi kita yang mengalami sesuatu hal di dalam hati kita, yang mengalami kepedihan yang luar biasa, yang mengalami sakit hati, Tuhan juga akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita sehingga kita boleh kembali memiliki hati yang damai dan tenang. Dan bahkan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Setiap perjalanan kehidupan kita, ada Tuhan bersama dengan kita. Dan mungkin saat ini kita tidak melihat masa depan yang cerah di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Di tengah yang sulit ini ada masa depan yang Tuhan sudah sediakan.
Ini merupakan pengharapan bagi kita. Ini merupakan kekuatan bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita mempercayai firman Tuhan seperti Daud? Daud sungguh percaya, Daud sungguh yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak mengkhawatirkan apapun terkait dengan kehidupan yang dia jalani. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita sungguh teramat sempurna. Pemeliharaan Tuhan itu akan terus kita nikmati hari lepas hari dalam situasi apapun. Yang paling penting adalah bagaimana supaya kita bisa tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita tetap memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Ketika kita bisa memiliki kedekatan yang intim kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu akan kita rasakan. Kesulitan-kesulitan kehidupan ini akan berlalu, dan kita akan tetap optimis memandang ke depan, bahwa di depan sana Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, mari apapun situasi yang terjadi saat ini, jangan pernah kita putus asa. Jangan biarkan ketakutan itu mengendalikan kehidupan kita. Tapi mari kita bawa ketakutan kita kepada Tuhan. Dan yakinilah firman Tuhan di dalam Mazmur 23, bahwa Tuhan gembala kita yang baik. Dia yang akan memelihara kehidupan kita. Di saat-saat yang sulit, yang perlu kita lakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, Tuhan itu yang akan memampukan kita melewati segala situasi kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita juga akan berkata, Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam kehidupan saya. Selamat menikmati pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama. Biarlah firman itu menguatkan kami, supaya di dalam melalui hari-hari berikutnya kami boleh tetap memiliki pengharapan yang pasti, kami boleh semangat, dan kami optimis melangkah ke depan bersama dengan Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas seluruh jemaat-Mu GKMI Surakarta. Biarlah terus Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan iman, di dalam kesehatan, di dalam kehidupan keluarga, dan juga di dalam pergumulan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Berkati akan usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu, sehingga apa yang dikerjakan di dalam Tuhan boleh Tuhan jadikan berhasil. Saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan berkenan menjamah, menyembuhkannya dengan bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami serahkan untuk anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong, sehingga mereka boleh menyelesaikan sekolahnya tepat pada waktunya. Masa depan mereka kami percayakan kepada tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa yang penuh dengan kasih. Kami juga menyerahkan untuk KB Kinasi, untuk PIPKA, MDS, dan juga Sinode GKMI. Biarlah Tuhan yang memberkati lembaga ini, sehingga lembaga ini boleh menjadi kesaksian yang hidup untuk mewartakan akan kabar sukacita itu, dan terlebih nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan.
Kami serahkan juga ya Tuhan untuk pembangunan Wisma Sinode GKMI. Kami bersyukur pembangunannya sampai saat ini terus berjalan. Kami percaya dan yakin Engkau yang akan memberkati sehingga Wisma Sinode ini Tuhan boleh selesai dan bisa digunakan. Kami berdoa untuk para tukang, biarlah Tuhan berkati di dalam kesehatan, Tuhan yang menjaga dan melindungi supaya mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan, Engkau juga yang memelihara mereka. Kami serahkan untuk segala dana yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkannya. Para donatur yang ambil bagian, Tuhan juga yang memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk Indonesia dan Kota Solo ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam segala pergumulan yang terjadi, Tuhan memberkati para pemerintahan kami dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang berkati. Hikmat-Mu ada bersama dengan mereka sehingga para pemimpin kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin dan mengambil kebijaksanaan yang berguna untuk kesejahteraan dan kemajuan akan Indonesia ini. Berkati kesehatan mereka dan juga ya Bapa, cara khusus untuk Kota Solo di dalam persiapan pilkada, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkati sehingga keadaan Kota Solo tetap dalam keadaan yang kondusif. Seluruh warga Kota Solo, biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa menggunakan hak pilih kami dengan sebaik-baiknya dan juga dengan penuh tanggung jawab. Kami serahkan untuk pemimpin Kota Solo berikutnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan akan memberikan pemimpin yang terbaik. Dan kami teringat untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan juga yang menguatkan mereka, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, sehingga saudara-saudara kami ini boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Keluarga juga Tuhan kuatkan, Tuhan berikan penghiburan, supaya mereka juga boleh memberikan support kepada saudara-saudara mereka. Para dokter, tenaga medis yang merawat, Tuhan juga yang terus menjaga dan melindungi mereka, memberkati mereka. Engkau memerakai mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam merawat orang-orang yang sakit. Dan begitu juga ya Bapa, untuk para ahli, Tuhan terus yang menolong mereka sehingga mereka boleh segera menemukan akan vaksin COVID-19, sehingga vaksin ini Tuhan boleh segera memusnahkan akan COVID-19 dan COVID ini segera berlalu dari muka bumi ini dan kehidupan kami boleh kembali normal. Terima kasih Bapa yang penuh dengan kasih. Kamu serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia akan segala perintah-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pujian
Firman Tuhan sudah kita dengarkan, firman yang menguatkan hati kita. Dan biarlah firman Tuhan bukan hanya kita dengarkan, tapi biarlah kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Tuhan Memelihara. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Sepanjang umurmu, kalau kau dibuang bapamu, Tuhan memelihara. Kalau dibenci saudaramu, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Senap doamu didengarnya, Tuhan memelihara. Yang berguna pun diberikannya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara sepanjang umurmu. Dalam susah dan pencobaan, Tuhan memelihara. Olehnya iblis dikalahkan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia akan segala perintahnya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.